Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Biasanya setiap menghadapi apa yang kita sebut musibah yang besar, dahsyat atau apapun, baik individual maupun sosial, kita selalu terpancing bertanya, dari sisi mana kita harus memandang? Apakah ini azab karena kita begitu lama mengabadikan kebutaan dan ketulian secara budaya yang membuat kita mirip kaum-kaum terdahulu yang sulit diselamatkan? Atau apakah ini hukuman karena sekian lama kita telah hidup dalam ketolonan sistemik, dalam kejahatan yang dengan bangga dan tak malu-malu terus kita sebarkan, hingga kita perlu dihukum agar dosa-dosa kita dapat dibersihkan dan kita punya waktu untuk bertaubat? Atau ini ujian yang diberikan kepada kita karena derajat kita dunia akhirat akan dinaikkan? Tentu saja hanya Dia yang tahu jawabannya. Kita paling banter mencoba meraba-raba maknanya. Tapi yang pasti ada hadis rahmatnya meliputi dan mendahului murkanya. Artinya murka itu di dalam rahmat, bentuk rahmat. Artinya dalam sisi ini kita bisa melihat kalau itu kemurkaan, itu adalah bentuk wajah kasih sayangnya. Meski berat kita harus menerimanya. Lebih jauh lagi, benarkah kita harus melihat bencana, sakit, derita sebagai ungkapan murka dari Allah? Apakah hanya itu satu-satu cara pandangnya? Karena kalau kita anggap derita, sakit, bencana adalah adab dari Allah, pertanyaan kita, kenapa para nabi-nabi, para rasul mengalaminya? Para nabi, para rasul adalah pihak pertama yang harus menanggung duka derita. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di antara semua manusia, orang-orang beriman lah yang paling banyak ujiannya. Di antara semua orang-orang beriman, para wali-walilah yang paling banyak cobaannya. Di antara wali-wali, para nabi-nabilah yang paling banyak cobaannya. Di antara para nabi-nabi, para rasul-rasullah yang paling banyak cobaannya. Di antara para rasul, para ulil azmilah yang paling banyak cobaannya. Di antara para ulil azmi, akulah yang paling banyak cobaannya, kata Rasulullah. Jadi masalahnya standar, parameter apa yang kita pakai untuk mengukur. Kalau ukuran standar kita, ukuran kita, parameter kita dunia, maka sakit, derita adalah sesuatu yang kita anggap menyakitkan. Dan itu bencana. Tapi kalau cara pandangnya kita balik, yang rohani, maka sakit, derita tidak kita anggap bencana. Karena itu punya nilai-nilai rohaniah yang tinggi. Bukankah apa yang selama ini kita sebut nikmat, azab, hukuman, ujian, rahmat, istidraj, hanya penamaan-penamaan yang kita ambil secara subjektif pada objek yang sama. Cara pandang pada objek yang sama. Cara pandangnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Saya punya kisah suatu kali Kiai Allah Yarham Kiai Haji Abdul Muslim Rifai Imam Puro Klaten bertanya pada Kiai Haji Abdullah Salam Kajen. Beliau bertanya ketika itu beliau merasa Allah memberi
rahmat yang luar biasa banyak pada beliau, sehingga beliau bingung. Beliau bertanya, apakah ini rahmat atau istidraj? Jawab yang menarik jawaban Kiai Haji Abdullah Salam. Beliau menjawab, itu tergantung bagaimana Anda menafsirkannya. Sudut pandang kita akan menentukan cara kita menyikapi apa yang datang pada kita. Karena apapun yang kita anggap itu konstruksi pikiran kita. Kalau konstruksi pikiran kita duniawi, maka datangnya banyak rezeki kita anggap ini rahmat. Padahal itu bisa jadi istidraj. Kalau konstruksi berpikir kita lebih ukhrawi, kita anggap datangnya banyak harta itu bisa sebagai cobaan. Di sudut pandang konstruksi pikiran kita akan menentukan cara kita memandang realitas yang datang pada kita. Kalau perspektif ini kita pakai, bukankah ada hadis Rasulullah? Inna inda dhoni abdi bih. Aku, Allah, dalam persangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku berprasangka baik padaku, baiklah dia. Kalau hambaku berprasangka buruk padaku, buruklah yang dia terima. Jadi konstruksi berpikir kita akan menentukan bagaimana kita menilai, memahami, menyikapi kenyataan yang datang pada diri kita. Kalau perspektif ini kita pakai, bukankah yang kita sangka anggap sesungguhnya nikmat? Apa yang kita anggap sebagai musibah sejatinya rahmat. Semua ini cuma proses penyempitan dan peluasan. Gabat wal basat. Proses memandang jamaliyah Allah. Keindahan Allah atau jalaliyah Allah. Kebesaran Allah. Yang telah dirancang begitu rupa sebagai dua kaki tempat kita berjalan. Dirancang sebagian rupa sebagai dua sayap tempat supaya kita bisa terbang. Bukankah ini dua jari Ar-Rahman? Hadis mengatakan bahwa hidup kita di antara dua jari Ar-Rahman. Bahasa Arab yang ada ra, ha, mim, itu artinya kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Artinya, enggak ada yang buruk. Itu kelembutan. Itu bentuk kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang yang hanya bisa kita pahami kalau kita memilikinya di dalam diri. Perspektif ini yang membuat seorang ulama pernah mengatakan, menafsirkan bala yang sekarang kita sebut sebagai musibah itu bala, itu berasal dari ungkapan kita ketika menjawab alastu birabbikum. Bukankah aku ini pembimbingmu, pemeliharamu? Qalu bala. Dan kita semua menjawab, ya. Jadi apa yang kita alami sebagai derita itu bentuk penegasan kita, penerimaan kita tentang Allah sebagai Rabb kita. Proses kita mendaki satu tapak demi satu tapak ke arah lebih dekat kepadanya. Kalau dalam konteks ini, kita tidak pernah bisa melihat bahwa semua yang kita anggap bencana itu kemurkaan Allah. Tapi wajah cinta dan kasih sayangnya, kita yang salah membaca. Kita harus membacanya sebagai ini bentuk cinta, ini bentuk kasih sayang. Walaupun kadang-kadang dengan gemetar tergagap-gagap, karena secara fisik, secara emosional sebagai manusia, mungkin kita sangat tertekan menghadapinya. Meskipun sesak dada kita karena air mata kemanusiaan atau yang lain. Tapi kita harus baca dengan cara itu. Saya masih terngiang dengan ungkapan Kiai saya, Kiai Haji Abdullah Salam, di akhir usianya ketika sakitnya luar biasa. Apa yang terucap dari mulut beliau? Cuma nikmat. Cuma nikmat. Cuma nikmat. Seorang tua yang sudah sangat sakit dan sakit luar biasa. Di mulutnya cuma mengatakan, cuma nikmat. Cuma nikmat. Cuma nikmat. Bisakah ini kita jadikan sebagai contoh untuk mengukur
di tempat mana kita menempatkan dalam proses hidup kita sepanjang umur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.